Ini setiap ingin mengisi bensin, kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4 selalu seperti ini? Iya. Tiap harinya sebelum tiba di Pematang Sawah, ibu-ibu di sini harus melewati jembatan yang sangat jauh dari kata layak karena ini hanya beralaskan 2 bambu. Maunya kami tuh drum stainlessnya perlu ditambah supaya masyarakat bisa mendapat drumnya. Satu kakak, satu. Tolonglah perhatian kami di kampung-kampung ini di pedalaman. Susah betul kami di sini nih, Bu. Hamparan kekayaan alam yang melimpah ini berada di Krayan, terletak di ujung barat Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Krayan berbatasan langsung dengan Bak Kelalan, Sarawak, Malaysia. Kecamatan yang terdiri dari 89 desa ini hanya bisa dijangkau melalui jalur udara, sebab tak ada akses darat yang memadai untuk mencapai Krayan. Lapangan udara yang berada di Longbawan, Krayan bukanlah bandara besar, melainkan hanya landasan bagi pesawat jenis karavan. Satu-satunya jalur darat yang bisa ditempuh adalah akses daratan melalui negara tetangga Malaysia. Jalan yang saya lalui menggunakan mobil double gardan ini merupakan jalan menuju desa Pak Kebuan yang berada di wilayah Krayan Timur. Inilah jalan yang dibangun oleh pihak Kesultanan Brunei Darussalam yang hingga kini dirasakan manfaatnya bagi warga Krayan. Di tengah perjalanan, saya bertemu dengan para ibu yang tengah sibuk ingin berangkat ke lokasi sumur air asin. Iya, Desa Pak Kebuan dikenal sebagai produsen garam Krayan. Mau pada kemana, Bu? Saya ikut boleh? Boleh. Makasih ya, Bang. Ini ke arah mana, Bu? Mau ke Masang Garamnya ke arah mana? Arah sana. Sana? Ya. Rumah garam Mursip Pak Kebuan menjadi lokasi sumur air asin di desa ini. Keberadaan sumur air asin menjadi berkah tersendiri sebab merupakan penghasilan utama bagi warga desa. Proses pembuatan garam dari air sumur ternyata memakan waktu hingga 2 hari, yang membuat warga terkadang harus menginap di lokasi. Sederet wadah dari bahan besi yang mengelilingi sumur menjadi mediasi untuk mengubah air asin menjadi garam tanpa menggunakan zat kimia. Air yang diambil dari sumur dimasukkan ke dalam wadah untuk direbus dan didiamkan hingga mengeluarkan kristal putih. Ini dia kristal garam yang sudah jadi. Sudah penuh. Ya, sudah penuh. Kalau bahasa orang sini, mafeci, alias asin ya, Bu ya? Iya, asin. Nah, ini setelah melewati proses panjang dan sekarang warga di sini sudah tidak menggunakan drum yang biasa, melainkan menggunakan bahan dari stainless seperti ini, besi seperti ini, karena hasilnya dirasa lebih halus, jadi kualitasnya juga jadi lebih baik.
Proses ini disebut dengan distilasi atau proses memisahkan air dan garam dengan cara memanaskan. Jernih yang di atas, baru kita sedot begini. Ya, sudah sampai. Jadi dia punya kotoran di bawah tidak ikut ke sini. Hal ini membuat air kembali menjadi air tawar kecoklatan tanpa adanya kandungan asin. Sementara kristal garam yang memiliki kandungan yodium akan berubah menjadi tekstur bubuk. Ibu, ini proses bikin garam total berapa lama sih Bu biasanya? 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Iya. Nah, ini saya lihat di belakang juga ada saung gitu ya Bu ya. Kalau misalnya lagi bikin ini tuh Ibu sampai tidur di sini emang? Iya, tidur di sini kalau masak garam. Itu menghasilkan berapa banyak Bu? Berapa kilo biasanya? Ada 32 kilo. Itu kalau misalkan dapat 32 kilo tadi dijualnya ke mana Ibu? Ke Longbawan, ke Malaysia. Gitu. Oh, maunya kami tuh drum stainlessnya perlu ditambah supaya masyarakat bisa mendapat drumnya. Satu kakak, satu. Jadi fasilitas dari ini ya Bu ya, alat untuk memasak garamnya. Oh. Jadi selama ini kendalanya apa lagi Bu selain drum Bu? Pemasarannya susah. Karena Malaysia tutup sudah kan, pemasarannya susah sudah, cuma di Longbawan aja tempat kami jual. Belakangan, garam yang diproduksi agak sulit dipasarkan sebab pintu perbatasan ke Malaysia ditutup sejak adanya pandemi COVID-19. Warga Pak Kebuan kini hanya menjajakan produk garam buatan mereka di dalam krayan saja. Proses akhir sebelum dimasukkan ke dalam kemasan, garam-garam yang sudah tadi dijemur diayak terlebih dahulu supaya lebih halus. Di sini terlihat perbedaannya jelas sekali mana yang sudah diayak dan mana yang masih kasar. Setelah dikemas, biasanya garam siap dikirim untuk dipasarkan. Namun mengingat kondisi ekonomi yang sedang lesu akibat pintu perbatasan negara hingga kini masih ditutup, Ibu Dolvina dan keluarganya hanya menukarkan hasil garam dengan kebutuhan pokok lainnya. Sistem barter hingga kini masih berlaku bagi warga krayan untuk dapat bertahan hidup dan mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari. Selain garam dan beras, tanah krayan juga memiliki lahan buah nanas yang melimpah. Berbeda dari kebanyakan nanas yang memiliki rasa asam, nanas yang tumbuh di sini mempunyai kadar air yang banyak, sehingga terasa manis. Ini salah satu contoh nanas yang sudah matang, warnanya jauh lebih kuning, artinya di dalamnya ini manis. Jadi emang rasanya juga khas, berbeda dengan nanas di tempat lain ya Pak ya? Petani yang tidak memiliki lahan sawah padi mengadu nasib dengan bertani buah-buahan. Seperti pria lansia yang masih aktif berkebun ini, meski sudah berusia 80 tahun, Simon mencoba peruntungan bertani nanas pada 2018 saat sawah miliknya terbakar. Nah, lahan Bapak ini memang kontur tanahnya curam seperti ini, turunan kayak gini ya Pak? Iya, memang begini. Itulah saya suka bikin dia karena dia tinggi turunan. Bagus tempat nanas. Nah, Bapak kalau sudah seperti ini menanam nanas, terus kalau panennya itu jangka waktunya berapa lama Pak? Ini dalam 1 bulan ada 3 kali saya panen. Setelah panen itu biasanya Bapak jual atau Bapak olah? Dijual kemana Pak? Jual kota Longbawan. Dulu kalau jalan buka dulu senang saya. Ngambil barang dari Malaysia. Saat belum ditutup ya Pak ya pintu perbatasannya. Nah, artinya sekarang kendala apa sih Pak yang dialami Pak dengan menanam nanas ini kan padahal tumbuh terus gitu Pak, bisa dipetik terus gitu. Ya, apa yang kendala Bapak rasakan? Kendala saya sekarang karena tidak ada yang tempat saya setor buah dia sudah Pak. Bapak ada harapan yang ingin Bapak sampaikan nggak? Saya mau minta sumbangan
Bantuan ya? Bantuan. Berupa apa tuh, Ya, Pak? berupa kawat ya, berupa apa, buat jalan. Ya, supaya senang saya bawa nanas keluar pergi bandar. Bisa dijual ke kota ya, Pak ya? Bisa dijual ke kota, ke Malinau. Masih dengan kendala yang sama seperti petani beras dan garam, Simon juga merasa terhambat. Sebab pintu perbatasan Long Midang dan Bak Kelalan Malaysia ditutup. Sehingga dirinya merasa kehilangan pembeli. Sungguh ironi melihat kekayaan hasil bumi Ibu Pertiwi bergantung sepenuhnya terhadap pembeli dari negara tetangga. Karena tak bisa dijual selain di luar wilayah Krayan, nanas melimpah yang dihasilkan terpaksa diolah dan dinikmati sendiri. Feni yang baru pulang dari kebun dengan Pak Simon bergegas membuat selai nanas. Padahal jika dilihat dari potensinya, olahan buah nanas bisa menjadi peluang usaha bagi warga Krayan. Ya, memang kita punya hasil yang ada dari bumi Krayan ini lebih banyak diperdagangkan ke Malaysia. Dan ya, itu memang karena kondisi ya. Karena kita nggak bisa membawa hasil pertanian kita, hasil bumi kita keluar dari Krayan ini karena kota-kota terdekat yang ada di Krayan ini hanya bisa kita jangkau dengan